Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Leo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Leo, ini adalah bacaan hasil tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita boleh tahu ya bagaimana kondisi keadaan kalian di saat-saat ini. Sebelum Mari memulai bacaannya, Mari harus ingetin kamu dulu bahwa ini general reading. Energinya kolektif sudahlah pasti hanya resonate-nya bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaan vice versa tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih Mari harapkan ya, kamu mampu berbijaksana untuk menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, langsung saja. Ini dia. Ada energi dari Three of Cup, posisinya reverse. Kemudian ada di situ. Oke. Oh, ini bisa nih punya pola pandang hidup yang berbeda. Itu ya. Nah, di situ ya, kemudian di situ dan berikutnya di sini ya. Nampaknya ini pasangannya kamu ini tuh agaknya main-main ini ya sama kamu. Ini orang tuh bisa ngajarin kamu tentang pengalaman, tentang ilmu dari pengalamannya kamu dalam dunia asmara, karena kamu bersama dengan dia gitu ya. Nah, jadi maksudnya Mari begini, orang ini kan, ini tuh ya playboy, playgirl. Ini udah pasti nih, capnya dia cap playboy, cap playgirl. Gitu loh. Tidak peduli kamu mau setulus apa sama dia, mau sesungguh apa kamu menjalani dan membangun hubungan dengan dia. Tapi Mari lihat, dia hanya melihat kamu sebatas permainan belaka. Kamu adalah salah satu di antara sekian banyaknya pria ataupun sekian banyaknya wanita yang menurut dia hanya bahan untuk permainan asmara belaka. Gitu. Dan yang hebatnya, kamu di sini tuh kok kayak nggak ada kapok-kapoknya kamu nih. Itu ya. Nggak ada kapok-kapoknya kamu untuk dipermainkan dan bermain-main dengan orang ini. Jadi Mari bilang sih nggak bisa ya kalau dia kemudian dituduh ya, dia sebagai pelaku tunggal ya dalam hal permainan. Karena kamu juga terlibat dengan kesadaran sih kalau Mari bilang ya, kamu ini kan bukannya bodoh ya, kamu bukan yang nggak tahu kamu. Oh, ini tuh orang bohong sama kamu, tidak jujur gitu ya. Oh, ini tuh orang tidak setia sama kamu. Kamu kan tahu di sini. Mari bilang kamu tahu. Dan berangkat dari informasi ataupun pengetahuannya kamu ini, kamu kan sampai sekarang itu tuh kayak bilang, ya udah aku terima dia gitu kan di sana. Aku terima dia, gitu loh. Memang mungkin rasa sakit bersama dengan dia, ibaratnya itu tuh rasa sakit yang bisa kamu tanggung gitu. Kalau Mari lihat ya. Karena memang di sini tuh ya sampai nangis-nangis gimana banget gitu kan, nggak ada ya. Mungkin kalau rasanya nggak enak hati ya, nggak enak perasaan, iya ada. Mari lihat. Nah, tapi lebih daripada itu, nampaknya tidak kan. Nggak sempat nih bikin kamu kayak nangis-nangis sampai tengkurap gitu ya, menahankan rasa sakit gitu ya. Sampai naik demam tinggi gitu kan, galau sampai berhari-hari, berminggu-minggu atau berbulan-bulan, kan tidak ya. Karena Mari bilang sih kamu juga cukup dewasa sesungguhnya untuk mengendalikan sisi emosional dirinya kamu kan gitu. Kamu itu tuh bisa, kalau Mari lihat kaum Leo yang kayak tersakiti mah tersakiti, tapi kamu mampu melampaui rasa sakitnya kamu itu gitu. Makanya Mari lihat kamu kok kayaknya terlihat ya mungkin tidak yang dalam keadaan baik-baik saja ya, sempurna dalam keadaan tidak baik-baik saja. Gitu kan, mungkin memang tidak seperti itu posisinya kamu saat ini, tapi juga tidak bisa dikatakan kamu tidak baik-baik saja gitu loh. Gimana itu bilangnya ya, ibaratnya kayak kamu aduh aku sakit, sebentar kemudian ya mungkin membutuhkan waktu sejam 2 jam kamu bisa bernafas lega lagi, kamu bisa tenang lagi di sini kan. Itu karena kamu mampu untuk mengendalikan, oh nggak boleh larut banget.
nggak boleh larut lebih lama lagi kalau merasa sakit gitu loh. Nah, pada akhirnya kamu harus baik-baik saja untuk menerima dia. Karena Mari bilang penerimaannya kamu ke seseorang ini tuh udah lumayan tinggi ya, udah lumayan besar gitu. Karena cinta ada, rasa sayang ada, gitu, ketulusan ada, gitu loh. Kesadaran akan tanggung jawab ada. Nah ini semua setidaknya setidaknya 4 komponen ini, ya 4 komponen untuk mempertahankan sebuah hubungan, ini tuh ada dalam dirinya kamu. Ya mungkin ada komponen-komponen lain ya untuk mempertahankan hubungan apalah kayak gitu, nggak ngerti lah ya. Pasti ada di sana ya. Nah tapi setidaknya 4 hal ini juga penting banget dan ini sudah kamu miliki. Itu kalau Mari lihat ya, makanya nampak kamu di sini tuh ya dia mau kayak senakal apapun ke kamu, ke hubungan dengan kamu masih bisa kendali diri dengan baik. Permisi ya, Mari minum dulu sebentar. Itu kalau Mari nampak ya di kamunya. Jadi kayak kamu ini tuh sudah kebal nih, sudah kebal hantam ya, kebal tikam, tusuk. Sudah punya ilmu kekebalan jiwa kamu. Bukan hanya ilmu kekebalan tubuh ya, tapi jiwamu udah kebal banget. Gitu loh. Mungkin kalau orang mengalami menjalani posisi seperti dirimu ini, udah banyak nih tepar. Ya, udah banyak nih yang mimisan, muntah darah ya. Gitu, muntah mencret gitu. Udah ada banyak. Nah, tapi karena kamu ini orangnya sudah cukup mumpuni ya, ilmu kekebalan jiwanya kamu ini tuh, maka Mari lihat kamu tetap ini boleh ngerasa baik-baik saja. Gitu lah. Ya di sana. Ya kayak gangguan-gangguan mental emosional terus kamu bisa alami, tapi tidak kamu biarkan untuk mempengaruhi kamu sepanjang waktu setiap saat gitu ya. Mari lihat. Nah jadi kayak lebih bisa dikalahkan rasa sakit itu tuh karena cinta. Ini ya kamu ini. Udah sakit tapi kalah rasa sakitnya kamu alami itu tuh dengan perasaan cintanya kamu ke dia. Itu loh. Jadi nampaknya kamu itu tuh datang sebagai kekasih. Kamu datang sebagai teman, sahabat, kakak, adik, figur ibu, figur bapak bagi dia. Bisa di sini Mari lihat kamunya. Ya. Makanya kamu tuh kuat bertahan dengan orang ini. Karena sebagai figur teman nggak bakalan ninggalin temennya. Ya, apalagi ini tuh sudah dalam misalnya kamu punya konsep bahwa kamu juga sebagai figur ibunya dia, bapaknya dia gitu ya. Wih, nggak mungkin kan ibu ataupun bapak meninggalkan anak gitu ya. Ini figur ya, tanda petik ya. Nanti bukan ibu atau bapak atau saudara beneran ya. Nanti incest pula dosa. Enggak. Figur. Gitu. Penempatan diri secara apa itu namanya? Penempatan diri dalam dunia sosial lah, kira-kira gitu ya. Nah, di sana. Jadi kayak walaupun kamu melihat dia terang-terangan ini, misalnya nih, dia ngedeketin cewek lain, dia ngegoda cowok lain. Terang-terangan di matanya kamu, sakit. Tapi lagi-lagi rasa sakit itu tuh kamu lampaui gitu loh. Cemburu. Gitu ya. Tapi lagi-lagi kamu tahu, nggak boleh hanya kamu berhenti itu tuh di posisi kamu cemburu gitu. Nah di sana. Dan memang gini pula ya, seseorang ini tuh tetap dia mau memberikan kamu alasan supaya kamu kuat gitu loh. Jadi kayaknya dia tuh bisa juga ngasih mood buster sama kamu biar kamu betah di sini. Gitu. Karena bisa-bisa ketika dia datang, dia tuh nggak datang selalu dengan bawa golok, belati, panah beracun gitu ya, enggak.
Ya, tapi dia datang bisa dia kayak memanjakan kamu atau bermanja dengan kamu, menyenangkan hatimu, menggembirakan kamu, gitu ya, menenteramkan kamu gitu. Pandai juga dia di sini, gitu loh. Setiap dia bisa jumpa sama kamu. Tapi mungkin ketika di balik punggungnya kamu yang sebenarnya bisa kamu pantau terus-terusan, baru di situ dia ya sepak terjangnya nggak karu-karuan ya. Itu. Kalau misalnya ketemu sama kamu, ada quality time di sana. Misalnya dia nggak pernah pegang handphone, tapi dia fokus bercakap-cakap, bercengkerama, eh, melakukan tindakan-tindakan romantis sama kamu gitu kan. Seolah-olah hanya ada kamu satu-satunya di dalam dunianya dia. Kamu adalah orang yang dia prioritaskan, seolah-olah seperti itu. Bisa dia berlakon demikian ke kamu kan. Kok kayaknya juga tindakan dia ketika membahagiakan kamu terjadi secara alami. Jadi boleh-boleh kayak kamu menangkap dia tulus nih ketika bikin kamu tertawa, ketika bikin kamu merasa berbunga-bunga ya. Bisa kamu tangkap dia tulus dan ketulusannya dia ini tuh yang kamu apresiasi. Gitu lah. Jadi kayak ini tidak berpura-pura gitu kan. Kalau dia tindakannya berpura-pura, bisa-bisa kan kamu juga ilfil ya nengok dia. Tapi karena dia all out ketika dia terkoneksi sama kamu, ini yang akhirnya jadi bikin kamu punya energi ya untuk melampaui setiap rasa cemburu, sedih, merasa sepi, merasa kehilangan, was-was, cemas dan sebagainya. Gitu. Dia suntikkan kamu mood boosternya. Gitu kalau mari lihat ya. Nah di sana. Jadi kayak kamu selalu punya ketemu alasan untuk mencintai dia, untuk sabar ke dia. Gitu loh. Untuk mau tetap sayang sama dia. Gitu. Jadi menyakiti kamu kayak gimana ya? Ibaratnya dia tuh nggak ngecubit kamu depan matanya kamu. Oh sini kamu kucubit kamu sampai lebam-lebam kamunya dicubit. Enggak. Gitu. Tapi kayak misalnya gimana ya analoginya nih ya. Ya pokoknya bermain belakang gitu loh. Itu kalau Mar lihat ya. Dan yang ianya dia tahu abis dia nyakitin kamu, dia harus menyembuhkan juga gitu. Dia terlibat dalam proses healingnya kamu. Gitu ya. Tahu dia. Orang ini mari bilang cukup expert ya. Sebagai pelakon dia yang menyakiti sekaligus yang menyembuhkan kamu. Ya. Dia yang mencederai dan dia juga yang ya membantu kamu mengobati gitu kan. Nah di sana. Jadi antara madu dan racun ini tuh bisa bergantian ya. Dia berikan ke kamu. Jadi kayak bukan racun, tapi madunya nggak ada atau jarang, nggak juga. Hari ini racun, besoknya madu, atau sesaat kemudian madu gitu. Dia kasihkan sama kamu kan, di sana. Memang satu sisi kamu itu tuh dianggap seperti rumah. Memang nyaman dia kalau dengan kamu. Karena melihat kamu tidak menghakimi dia gitu ya. Sehingga tak ada penghukuman secara langsung dari kamu ke dia. Misalnya gini lah, dia ngediemin kamu 2-3 hari. Gitu ya. Kamu pasti kecarian ya, kamu bahkan resah cemas, mana ini orang. Kok nggak chatting kamu sudah 2-3 hari belakangan ini. Kamu kan galau di situ ya. Nah, kemudian dia bisa aja kan datang dengan segampang itu gitu loh. Halo sayang, aku kangen kamu, sorry ya aku tuh repot, aku tuh sibuk gitu. Padahal dia sudah mengabaikan chattingan dari kamu, mengabaikan panggilan telepon dari kamu gitu. Tapi bisa dia datang dengan segampang itu kan. Karena ada juga memang kepercayaan diri seseorang ini tuh untuk dia merasa tahu bahwa cintanya kamu nggak kaleng-kaleng sama dia. Tahu dia. Rasa sayangnya kamu itu tuh ndak imitasi. Tapi memang beneran asli. Nah jadi dia mau aku apain pun kamu pasti
tetap kok sayang aku, tetap kok cinta aku akan kamu terima terus. Ada. Jadi kayak ada sewenang-wenangnya dia jadinya ya, karena kamu permisif atas dasar nama cinta, nama sayang. Ya, ada permisifnya kamu, dan sikap permisifnya kamu itu, ini tuh dia anggap seperti lampu hijau. Dia mau melakukan apapun itu, bahkan yang bisa menyakiti kamu, karena kamu nggak akan tinggalin dia. Gitu. Karena kamu nggak bakal menghukum dia gitu ya. Memang mungkin ada nasihat-nasihat dari kamu ke dianya, gitu. Ya, tapi kalaupun nasihatnya kamu itu tuh kamu lontarkan, dia bisa mematahkan gitulah, atau dia bisa mencari celah. Kayak gimana caranya nasihatnya kamu itu tuh tidak perlu untuk dia terapkan dalam hidupnya dia. Situ. Sana loh. Dan perkara rumah tadi ya, dia menganggap kamu rumah. Ya karena dengan kamu itu kan nyaman banget ya. Karena ketika kalian berinteraksi, mari lihat yang menjadi fokusnya kamu adalah apakah ini orang dia sejuk kalau dia deket aku. Dia nyaman, dia tentram. Gitu. Ada sikap empati simpatinya kamu untuk bertanggung jawab ya. Memastikan bagaimana kondisi kesejahteraan mental emosional lahir batin dari si pasangannya kamu ini. Tapi tentu saja dalam hal yang wajar normal ya. Jangan bilang lahiriah dalam artiannya kamu akan menjadi budak seksinya dia. Tidak kayak gitu. Kamu cukup dewasa di sini ya dalam bersikap gitu lah. Ya mungkin kalau kalian sudah suami istri, adegan seksual itu tuh halal terjadi, ya itu lain cerita gitu. Dan yang mari maksudkan di sini tuh kewarasan untuk menjaga kebutuhan lahiriahnya dia dalam hubungan yang masih status pacaran ya. Kalau pacaran ya bisa-bisa jika kamu tidak sebegitu liar modern melegalkan free sex ya. Kalau kamu masih menjaga martabat akan ketabuan ya kamu nggak akan bermain-main di ranah itu, tapi kayak nyaman nggak nih orang. Nah pokoknya seperti itu ya, nyaman dalam artian yang bertanggung jawab dalam hal yang halal, tidak menyerempet ke dosa. Mari bilang itu memang selalu kamu usahakan dalam hubungan sama si dianya ini. Gitu loh. Ya. Kamu bukannya kamu kayak menafikan, melihat wah ini salah, dia selingkuh dari aku kayak gini salah. Dia ngediemin aku kayak gini tuh salah. Mari bilang kamu tidak menafikan itu. Ya, oh ya dia memang tukang selingkuh contohnya ya. Dia sulit akan kesetiaan. Dia mempermainkan waktunya aku, dia mempermainkan energinya aku dan segala macamnya gitu. Mari bilang kamu mengakui itu. Nah tapi tidak hanya sebatas kayak mengakui itu aja, namun kamu lampaui. Gitu loh. Ya memang dia lagi posisinya dia muda misalnya gitu ya. Ya masih ada punya pengen pengalaman asmara sebanyak-banyaknya, mungkin kamu boleh punya pemikiran demikian ya. Gitu. Jadi yang salah ya tetap salah, yang benar tetap benar, tidak melenceng kamunya di sini. Dan tindakan seperti ini, mari lihat, ini tuh nanti akan menyelamatkan kamu kok. Gitu, akan menyelamatkan kamu. Jadi kamu tidak yang positive thinking toxic ya, positif toxic kamu, toxic positif di sini ya, tidak. Gitu. Yang salah tetap salah, yang benar tetap benar, tapi kamu rangkul ini semua. Begitu. Jadi mari bilang sih kamu pasangan yang luar biasa sebenarnya ya. Mungkin kalau agak-agak bahasa-bahasa culasnya ini antara bego sama kasih sayang nampaknya beda-beda tipis. Kalau bahasa culasnya ya. Tapi kalau mari bilang ini tuh kamu tidak melakukan tindakan yang bodoh gitu, tidak. Tidak. Mungkin kalau orang aja itu yang nengok kamu begonya ini si Leo mau-maunya kayak gituin sama pasangannya gitu. Tapi lagi-lagi karena kamu tahu akan kebenaran, kamu jujur untuk melihat ya ada kesalahannya dia sih gitu. Tapi kamu memilih untuk tidak menghukum dia dengan kesalahannya. Paling-paling kritik-kritik ya seperti itu tuh ya ada gitu. Jadi dia ini mari bilang sih cukup beruntung ya. Karma baik apa nih yang berbuah sehingga dia
dipertemukan dengan kamu yang sebegini sabarnya ya, yang sebegini tulusnya ke dia. Gitu. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces di sana, Cancer hadir, Leo ada, berikut energi dari Pisces, ada Libra, Gemini hadir, Scorpio ada, dan energi Leo menutup bacaan kita kali ini. Itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.